Kami sudah bertahun-tahun menengadahkan kedua telapak tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sampai saat ini belum ada satupun doa-doa kami yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini, Syekh? Doa kalian belum dijawab, doa kalian belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hati kalian mati oleh 10 hal. Hatinya menjadi mati sehingga ketika berdoa walaupun nangis seperti apapun, doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim bin Adham suatu ketika sedang berjalan di pasar kota Basrah. Fastama'an nasu ilaihi, melihat sosok agung ini, melihat sosok zahid yang besar ini dalam sejarah Islam. Orang-orang berkumpul kemudian bertanya kepadanya tentang makna dari firman Tuhan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka aku pasti akan mengabulkan apa yang kalian minta. Orang-orang dengan nada sedikit protes, Allah berfirman, berjanji bahwa berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Wa inna nad'u falam yustajab lana, kami sudah lama berdoa tapi belum juga dijawab. Kami sudah bertahun-tahun menengadahkan kedua telapak tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sampai saat ini belum ada satupun doa-doa kami yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini, Syekh? Melihat keluhan seperti itu, jawaban Syekh Ibrahim bin Adham sangat singkat. Matat qulubukum min asyrati asya. Doa kalian belum dijawab, doa kalian belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hati kalian mati oleh 10 hal. Jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berakibat tidak mendapatkan jawaban, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan hati kita yang sudah mati. Sama dengan ketika kita mengirim pesan melalui WhatsApp misalnya. Pesan itu tidak akan mendapatkan respon kalau paket data kita tidak diaktifkan. Di dalam gawai kita tidak ada internetnya, sehingga bagaimana akan mendapatkan balasan? Karena pesannya tidak terkirimkan. Maka hati-hatilah terhadap 10 hal ini. Apa itu? Awwaluha annakum araftumullah. Pertama yang menyebabkan hati kita itu menjadi mati adalah araftumullah, kalian semua itu tahu Allah, annahu khaliqukum wa razikukum, bahwa Allah itu adalah zat yang telah menciptakan kalian semua. Kalian tahu itu. Allah adalah zat yang memberikan rezeki kepada kalian semua, dan kalian tahu itu, kalian sadar itu. Tetapi kalian tidak menjalankan hak-haknya Allah. Bi an lam ta'buduhu kama amarakum. Jadi kalian tahu Allah itu adalah sang pencipta. Kalian tahu, sadar dan mengakui bahwa Allah itu adalah zat yang memberikan rezeki kepada kalian. Tetapi kalian tidak menunaikan hak-haknya. Kewajiban untuk sholat kalian tinggalkan, kewajiban untuk zakat kalian tinggalkan, kewajiban berhaji kalian tidak menunaikan, maka bahkan dananya dipakai untuk jalan-jalan ke luar negeri. Ini menyebabkan hati kalian itu menjadi mati, kata Ibrahim bin Adham kepada orang-orang yang bertanya kepadanya, mengapa doa mereka tidak juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang menyebabkan hati mati adalah tidak menunaikan hak-hak kewajiban kita sebagai hamba kepada Sang Maha Kuasa. Wasani annakum qara'tum kitaballahi wa lam ta'malu bih. Yang kedua adalah kalian membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isinya. Ai bimadmunihi, kandungan-kandungan yang ada di dalam kitab suci yang kalian baca tidak kalian amalkan. Kalian hanya membaca ayat-ayatnya tapi tidak mengamalkan kandungannya. Ini juga penyebab yang
mengakibatkan hati kalian menjadi mati, sehingga ketika hati sudah mati maka jangan diharapkan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalisu annakum idda'aitum adawata iblis. Yang ketiga yang menyebabkan hati kalian menjadi mati adalah kalian memproklamirkan diri, mengklaim diri sebagai musuhnya iblis. Saya benci iblis, saya tidak suka iblis. Wa wallaitumuhu, tapi ironisnya kalian mengangkat iblis itu sebagai pemimpin kalian, dalam arti kalian malah mengikuti ay tabi'tumuhu fi awamirihi. Syekh Nawawi Banten menafsiri kalimat idda'aitum adawata iblisa wa wallaitumuhu yang diucapkan oleh Ibrahim bin Adham dengan kalimat ay tabi'tumuhu fi awamirihi, kalian malah mengikuti perintah-perintah iblis. Iblis ketika diusir dari surga, dia bersumpah, saya tidak akan masuk neraka sendirian, saya akan mengajak anak cucu Adam untuk menjadi teman saya, dengan cara mengajak kepada kejelekan, dengan cara mengajak untuk meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian mengaku sebagai cucu Adam yang memang musuhnya iblis. Kalian mengaku saya juga adalah musuhnya iblis. Tetapi ironisnya malah mengikuti apa yang diperintahkan oleh iblis. Iblis mengajak kepada kemungkaran, kalian melakukan kemungkaran. Itu sama dengan kalian melaksanakan perintah iblis. Ini kata Ibrahim bin Adham kepada orang-orang yang bertanya, mengapa doa kami sampai saat ini belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini penyebab ketiga. Kalian mengaku sebagai musuh iblis, tapi justru ironisnya kalian malah melaksanakan, mengikuti apa yang diajakan iblis ini. Warabi'u idda'aitum hubbal jannati walam ta'malu laha. Kalian mengklaim, kalian mengaku saya cinta surga, saya kelak ketika meninggal sudah barang tentu ingin masuk ke dalam surga, bukan masuk ke dalam neraka. Tetapi kalian tidak melakukan amal-amal perbuatan yang bisa mengantarkan kalian masuk ke dalam surga. Kalian tidak peduli dengan berbagai macam jenis amal soleh, baik soleh secara spiritual maupun soleh secara sosial. Kalian tidak mengindahkan itu. Ini namanya muspro, mengaku berada di dalam rel kebaikan, tapi tidak pernah melaksanakan apa-apa yang ada di dalam kebaikan itu. Mengaku sebagai musuhnya iblis, tapi malah mengikuti ajakan-ajakan iblis. Mengaku sebagai cinta dan ingin masuk surga, tapi tidak melaksanakan, tidak mengerjakan amal-amal soleh yang bisa mengantarkan untuk masuk ke dalam surga. Ini penyebab hati kalian menjadi mati. Sehingga kalau hatinya sudah mati, jangan harap doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke-10 hal ini yang seperti dinding-dinding yang akan menghalangi doa-doa kita. Ada 10 dinding yang menyebabkan doa itu menjadi terhalang. Berarti semakin banyak dari ke-10 ini yang dikerjakan, maka semakin tebal dinding itu, yang konsekuensinya adalah semakin sulit doa itu diterima, doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warabi'u annakum idda'aitum hubbar rasuli wa taraktum atharahu. Kalian mengaku sebagai pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tetapi tidak mengerjakan wa taraktum atharahu. Ironisnya malah meninggalkan sunnah-sunnah Rasul, malah meninggalkan apa yang sudah diteladankan oleh Rasul, sunnahnya baik qauli maupun fi'li, sunnah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sunnah yang dilaksanakan, tidak pernah diucapkan oleh Nabi tapi Nabi melaksanakannya. Kalian tidak mengindahkan ini. Aku cinta Rasul tapi tidak pernah menunaikan
kesunahan-kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini penyebab keempat yang menyebabkan, atau dinding keempat yang menghalangi terkabulnya doa kita. Allah tidak akan mengabulkan doa-doa orang yang mengaku cinta Rasul, tetapi ironisnya sebaliknya dia malah meninggalkan sunnah-sunnah Rasul. Kalau kita memang cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah barang tentu kita akan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ini adalah cinta sejati seorang hamba kepada kekasihnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sama dengan si A yang mencintai si B. Apapun yang menjadi kesukaan si B akan dia perjuangkan untuk senantiasa dilakukan, sehingga membuat si B itu menjadi semakin terpesona kepadanya. Tapi mengaku cinta pada si B, meninggalkan apa-apa yang disukai oleh si B, bahkan mungkin menghalangi apa-apa yang disukai oleh si B itu sampai terjadi. Jangan harap akan mendapatkan balasan cinta dari si B. Begitu juga ketika kita mengaku mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak menunaikan apa-apa yang menjadi sunnahnya, maka jangan harap cinta kita akan mendapatkan balasan. Wal khamisu annakum idda'aitum hubbal jannati wa lam ta'malu laha. Yang kelima, kalian mengaku cinta surga tetapi tidak melakukan amal-amal soleh yang menjadi syarat orang itu bisa masuk ke dalam surga. Kalau memang benar ingin masuk ke dalam surga, maka lakukanlah amal-amal yang bisa mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Lakukanlah amal-amal soleh, tinggalkanlah amal-amal jelek. Lakukanlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan larangan-larangannya. Itu berarti baru namanya memang benar-benar dan serius ingin masuk ke dalam surga. Bukan sebaliknya, ingin masuk surga tapi yang dilakukan adalah amal-amal perbuatan ahli neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wassadisu annakum idda'aitum khaufan nar. Nah, ini kebalikannya. Tadi mengaku ingin sekali masuk ke dalam surga, sekarang takut untuk masuk ke dalam neraka. Ini penyebab keenam yang akan mengakibatkan hati seseorang itu mati adalah takut masuk ke dalam neraka. Walam tantahau 'anil dzunub. Kalian mengaku takut masuk neraka tetapi tidak pernah berhenti untuk melaksanakan, mengerjakan hal-hal yang berbuah dosa. Ini juga muspro, pengakuan yang sia-sia, klaim kosong. Saya tidak mau masuk neraka, saya takut untuk masuk neraka, tetapi tidak pernah berhenti untuk bermaksiat, tidak pernah berhenti untuk melaksanakan amal, perbuatan, ucapan yang berbuah dosa. Ini enggak ada artinya. Sama dengan orang yang ingin sekali masuk ke dalam surga tapi tidak pernah melakukan amal soleh. Ini kebalikannya, orang yang takut masuk neraka tetapi tidak pernah meninggalkan dosa. Ini klaim kosong yang konsekuensinya adalah hatinya menjadi mati, sehingga ketika berdoa walaupun nangis seperti apapun, doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Syekh Ibrahim bin Adham. Wassabi'u annakum idda'aitum ay i'taqadtum annal mauta haqq wa lam tasta'iddu lahu. Yang ketujuh yang menyebabkan hati seseorang itu menjadi mati adalah meyakini bahwa kematian itu pasti terjadi, dan ini saya yakin tidak seorang pun yang bisa mengingkarinya. Orang mungkin bisa mengingkari ada beberapa surga dan neraka itu tidak ada, tapi tidak ada seorang pun yang bisa memungkiri bahwa kematian itu pasti terjadi, karena surga dan neraka itu tidak terlihat. Jadi mungkin orang-orang bisa mengingkarinya, tapi kematian selalu terjadi di depan mata sejak kecil sampai dewasa.
maka tidak ada seorang pun yang memungkiri kematian itu pasti terjadi. Orang yang meyakini mati itu ada, tetapi dia lam tasta'iddulah, tidak mempersiapkan diri untuk datangnya hal tersebut, untuk datangnya kematian, dalam arti tidak pernah melaksanakan amal-amal solih, tidak pernah untuk berbuat kebaikan. Ini juga menyebabkan matinya hati seseorang yang sekali lagi berakibat doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sering diabaikan adalah penyebab yang ke-8. Wassaminu annakum ishtaghaltum bi'uyubi ghairikum. Hanya fokus ngurusi aib kekurangan orang lain. Wa taraktum uyuba anfusikum, tapi tidak pernah mengindahkan dengan aib kekurangan kesalahan diri sendiri. Kita harus sadar bahwa yang maksum itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatnya dalam kadar dan batasan tertentu, sedangkan umatnya dalam batasan tertentu pasti pernah tergores dosa. Yang maksum hanya Rasulullah, hanya tinggal presentasinya saja berapa persen. Jangan-jangan kita yang selama ini melihat orang lain sebagai pendosa, justru kita lebih banyak dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang yang dianggap paling kotor dari kita itu. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita harus mengoreksi diri kita, mengintrospeksi diri kita. Hari ini sudah berbuat kebaikan apa saja? Hari ini saya berbuat maksiat apa? Sehingga kalau berbuat maksiat seperti sudah dibahas sebelumnya, segeralah bertaubat. Kalau hari ini sudah berbuat kebaikan, tingkatkan kebaikan itu. Itu yang seharusnya kita lakukan. Seandainya melakukan seperti itu, maka hati kita akan tetap menyala oleh nur-nur ilahi. Hati kita akan tetap hidup, yang ketika kita berdoa kepada Allah, maka doa kita dikabulkan. Doa kita langsung cespleng mendapatkan jawabannya. Kita doa Allahumma hajatnya apa disebutkan, langsung ada notifikasi masuk, doanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kerjaannya cuma ngurusi kesalahan, kekurangan orang lain, apalagi kalau sampai membuat-buat seakan-akan orang lain itu paling hitam, orang lain paling kotor, hanya untuk menunjukkan bahwa dia itu lebih bersih, dia itu lebih suci. Ini semakin, tentunya hati itu semakin mati lagi. Kalau untuk menunjukkan bahwa kita itu lebih baik dari si A, kita lebih baik dari si B, ya kita harus menunjukkan bahwa kita memang yang terbaik, memang kita itu lebih baik dari dia, bukan dengan cara menciptakan berbagai macam noda yang ada pada si B itu. Ini bukan cara yang benar kalau untuk menunjukkan menjadi yang terbaik, menunjukkan menjadi yang suci dengan cara menempelkan berbagai macam noda kepada orang lain. Saya berada di lingkungan yang kotor, saya terlihat paling bercahaya, saya terlihat paling suci. Padahal noda-noda dan kotor itu dia yang menempelkan dengan berbagai macam imajinasi dalam cerita-cerita yang tidak bisa dibenarkan. Bukankah ini malah masuk ke dalam fitnah? Jadi bukan hanya kita mendapatkan kematian hati, tapi malah mendapatkan ancaman fitnah. Al-fitnatu asyadu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, sehingga doanya semakin tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wattasi'u annakum ta'kuluna rizqallahi wa lam tashkuruna. Yang kesembilan yang menyebabkan hati seseorang itu menjadi mati adalah tiap hari, tiap saat kita memakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak pernah bersyukur. Rizki bukan hanya dalam bentuk uang, rizki tidak hanya bukan dalam bentuk jabatan. Tiap saat sekarang saya sedang berbicara karena saya bisa bernafas. Saya bisa bernafas karena ada menghirup udara. Ini rizki dari Allah. Saya bisa berbicara, saya bisa bernafas karena kesehatan saya
baik-baik saja. Ini juga rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok diberi rizki yang begitu istimewa ini, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sekali lagi, berarti orang yang tidak mau mensyukuri rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sedang ibaratnya men-switch off, mematikan hatinya. Wal ashiru annakum tadfanuna mautakum walam ta'tabiruna bihim. Ini yang terakhir yang menyebabkan hati menjadi mati. Yang ke-10 adalah sudah berkali-kali mengantarkan orang ke peristirahatannya yang abadi, yaitu ke liang kubur, tapi tidak pernah menjadikan itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Oh iya, dia itu dulu begitu berkuasa, semua orang tunduk kepadanya, sekarang sudah meninggal. Orang-orang yang dulu merunduk-runduk sekarang malah menginjak-injak tanah tempat dia dikuburkan. Oh, dia dulu begitu berkuasa tapi tidak berdaya melawan kematian. Terus saya yang bukan siapa-siapa ini, sudahkah ada bekal untuk menuju istirahat yang abadi? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat untuk mencari bekal di kehidupan berikutnya, yaitu di akhirat. Sudahkah saya berbuat amal soleh? Sudah berapa persen amal soleh, amal kebaikan, ketaatan yang saya lakukan dibandingkan dengan amal-amal sebaliknya? Harus menjadikan ibrah. Kalau mengantarkan orang ke pekuburan, hanya sekedar mengantarkan, ini tetangga saya udah tak antarkan ke pekuburan, ke pemakamannya, tapi tidak pernah menjadikan itu sebagai ibrah, berarti sekali lagi ini adalah cara ke-10 dia mematikan hatinya, sehingga doanya tidak diterima, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah 10 hal yang menyebabkan hati seseorang itu menjadi mati, sehingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban dari Syekh Ibrahim bin Adham ketika orang-orang yang ada di pasar kota Basrah itu mengeluhkan doanya. Kok kami bertahun-tahun menengadahkan tangan, ya Allah, Allahumma hajatnya si, Allahumma penuhi hajat A saya, Allahumma penuhi hajat B saya, Allahumma penuhi hajat C saya. Kok nggak ada satupun syah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah jawabannya. Karena kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu meyakini bahwa kematian ada tapi kamu tidak mempersiapkan untuk itu. Kamu berkali-kali mengantarkan orang ke pemakaman istirahatannya yang terakhir, tapi kamu tidak pernah menjadikan itu sebagai ibrah, bahwa tidak ada kekayaan, tidak ada kejayaan, tidak ada kekuasaan, tidak ada kehidupan yang abadi. Seharusnya kamu menjadikan itu sebagai ibrah, sehingga akan meningkatkan kualitas ketakwaan kamu, sehingga akan meningkatkan kualitas keimanan kamu, sehingga akan meningkatkan kualitas ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mengantarkan orang ke pemakaman tidak pernah menjadikan itu sebagai ibrah, ya berlalu begitu saja. Kamu juga mengklaim sebagai pecinta Nabi, tapi tidak pernah laksanakan sunnah-sunnahnya. Kamu bilang takut neraka, tapi justru melaksanakan amal perbuatan yang akan mengantarkan kamu ke sana. Kamu bilang ingin sekali masuk surga, tapi tidak pernah menjalankan amal-amal perbuatan yang akan menjadi tanda petik kendaraan kamu untuk masuk ke dalam surga itu. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.